Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, seluruh doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan telah benar-benar datang menjelang. Bulan Ramadan 1442 Hijriah benar-benar sekarang sedang menghampiri kita semua. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh kita semua bergembira dengan sepenuh hati dengan datangnya Ramadan yang penuh berkah. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan agungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Karena itu sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan. Merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya. Atau ada pula yang merasa biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati, melainkan timbul dari hati yang sakit atau jiwa yang lekat dengan maksiat. Tentu saja kita berlindung dari sikap yang demikian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kegembiraan kita tentu saja bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil dengan hadirnya Ramadan. Karena mereka juga bergembira dengan datangnya bulan mulia ini. Karena mereka mempunyai waktu banyak untuk bermain bersama teman. Bahkan mungkin saja gembira karena adanya petasan dan janji pakaian di hari Lebaran. Kegembiraan yang semacam ini tentu saja melekat pada diri anak-anak semata. Tapi juga bukan kegembiraan yang kita maksudkan dalam menyambut Ramadan yang mulia. Begitu pula, kegembiraan kita bukanlah kegembiraan anak-anak yang beranjak remaja, di mana mereka bergembira dengan hadirnya Ramadan itu karena mempunyai banyak kesempatan untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama teman atau bahkan pasangannya. Banyak kita saksikan kesucian Ramadan ternoda dengan muda-mudi yang justru menggunakan waktu-waktu ibadah untuk saling PDKT satu sama lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu akan kian bertambah lengkap dan sempurna. Marilah kita melihat beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersukacita menyambutnya. Yang pertama, karena Ramadan bulan penggugur dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang artinya, salat 5 waktu, sholat Jumat sampai ke sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita
untuk membersihkan diri kita dari segala noda dan dosa kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai. Meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat erat. Begitupun diri kita, sekalipun kita tidak menjalani dosa besar, namun tentu saja tanpa kita sadari, terkadang ada hal yang kita lakukan itu menyebabkan noda kecil dalam hati kita, ya. Dan ini bisa melalui lisan kita, pandangan, atau bahkan anggota badan kita. Astagfirullahalazim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah yang membuat kita bersuka cita karena mendapat kesempatan untuk menyucikan diri dari semua dosa-dosa kita. Maka marilah kita menjalankan ibadah di dalamnya dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar agar benar-benar Ramadan ini menjadi bulan pengampunan. Bahkan diriwayatkan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam melaknat mereka yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Kaum muslimin yang berbahagia, hal kedua yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan merupakan bulan musim kebaikan, di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan sungguh terasa lebih ringan. Inilah yang menjadikan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya tentang Ramadan sebagai bulan musim kebaikan yang menakjubkan. Rasulullah SAW meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Inilah hadirin rahimakumullah yang menjadikan kita bergembira karena kebaikan begitu mudah dijalankan. Bersama-sama kita lihat di masjid, mushola, bahkan di rumah-rumah kita, bagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tak putus henti-hentinya. Dari mulai pagi hari hingga malam menjelang, bergantian kita melaksanakan amal kebaikan yang begitu beragam. Subhanallah walhamdulillah. Kaum muslimin yang berbahagia, hal ketiga yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Bayangkan saja bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah masjid, dari mulai sholat tarawih berjamaah, tadarusan selepas tarawih, hingga sholat subuh berjamaah. Bagaimana kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita menemukan keharmonisan yang bertambah saat Ramadan tiba. Banyak kesempatan untuk berkumpul antar anggota keluarga, khususnya saat buka puasa dan sahur menjelang. Ini semua tanpa kita sadari sungguh membuat hati kita lebih tentram dan nyaman, lebih siap untuk menjalani semua aktivitas dan tantangan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir, tentu saja kita bergembira dalam bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira karena di dalam Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar yang bernilai melebihi 1000 bulan. Ini menjadi kesempatan yang sungguh kita impikan untuk mendapatinya dengan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Akhirnya, marilah kegembiraan ini kita jadikan sebagai pemicu awal untuk lebih bersemangat dalam mengarungi samudra keberkahan Ramadan dengan ragam ibadahnya yang mulia. Kita menjalaninya satu persatu dengan penuh ringan dan sukacita, agar semua yang dijanjikan bisa kita dapatkan dalam Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.